Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita mengingat kematian. Setiap yang menangis suatu saat pasti akan ditangisi. Setiap yang meratapi suatu saat ia yang akan diratapi. Akan tetapi timbul pertanyaan, kapan, di mana? Jika setiap kita tahu kapan dan di mana kita akan meninggal, maka perkaranya lebih mudah untuk mempersiapkan diri. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui di mana dan kapan kita akan meninggal dunia. Betapa banyak orang yang pagi harinya tertawa, kaum muslimin rahimakumullah, di sore hari ia pun ditangisi. Salah seorang sahabat di malam hari ia menyolatkan bibinya dan menguburkan bibinya di pekuburan. Ternyata sahabat ia yang disalatkan dan dikuburkan. Jangan sampai kita lupa bahwa kita dilahirkan untuk menuju kematian. Kita tinggal untuk meninggal. Orang-orang hebat para penguasa dunia ternyata semuanya juga pasti akan meninggal dunia. Yang ada hanya kenangan, harta, kekuasaan yang mereka miliki, tak kuasa untuk mengekalkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fada wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahlamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Di dalam surat Ali Imran ayat 185. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang lagi kokoh. Di dalam surat Al-Jumu'ah yang sangat populer yang selalu kita baca, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang sudah kita baca tadi, ada anjuran buat kita untuk mengingat kematian. Banyak hadis-hadis yang mengingatkan tentang kematian, agar manusia selalu ingat bahwa hidup di dunia adalah sesuatu yang tidak kekal, agar manusia bersiap siaga dengan perbekalan yang dibutuhkan saat perjalanan panjangnya nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsiru zikra hadhil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan?
yang kita biasa menyebutnya adalah kematian. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada hadisnya yang ke-4258. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan persinggahan pertama manusia di alam akhirat. Al-Qurtubi berkata di dalam kitabnya At-Tazkirah, kematian itu adalah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantinya kondisi dan berpindahnya dari satu negeri ke negeri yang lain. Yang dimaksud dengan kematian dalam pembahasan berikut adalah al-maut, yang kita menyebutnya adalah al-maut al-kubra. Sedangkan al-maut as-sugra adalah ketika kita dalam kondisi tertidur. Abdurrahman bin Auf, pemirsa rahimakumullah, beliau di satu sisi bukan saja sebagai pengusaha yang sangat kaya raya, tetapi beliau juga adalah orang yang hidup bahagia di dalam surga. Mengapa? Karena kekayaan yang digenggamnya tidak menghalanginya untuk mengingat akan kematian, mengingat masa sulit perjuangan para sahabat Nabi, sehingga tak sempat dirinya berpikir bagaimana terus mengejar kehidupan dunia. Justru kekayaan yang ia miliki, yang ada, ia serahkan untuk perjuangan Islam. Demikian pula dengan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu an. Beliau rela hidup dengan kerja keras hingga melepuh dua tapak tangannya ketika dia hidup di dunia. Bahkan enggan meminta pertolongan bantuan dari sang ayah yang sejatinya bisa memberikan apa yang dibutuhkan. Semua yang ia jalani dengan iringan hati. Mengapa ada kematian yang akan mengakhiri perjuangan hidup yang demikian itu? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti setelah pariwara berikut ini.